Nomor loro sifat salbiyah, ya tetep halaman 7. Nomor loro sifat salbiyah tegese prabot kanggo ndedel barang kang ora patut mungguhi Allah. Ngeten. Sampeyan benjing menawi sedo, sadurunge sedo kan najeun. Najuk niku napa? Naja. Iku sampeyan dibadai ambek setan, ambek iblis, dibadeni iki. Nek gak kidam bakok mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat. Sinten, Pak? Baik yang makrifat atau yang tidak, kabeh badai kabeh. Kula benjing nggih, guru kula biyen nggih. Padha mawon. Tapi umpama kula ditakoni. Umpama ana setan ngandhani kula, nggih. Pak Ustad, pangeran sampean niku tak kandhani nggih. Kula pangeran sampean, merga kula duwe sifat kidam. Napa kidam, Bu? Dhisik nggih ya. Kidam. Dhisik. Delok pangeran sing dhisik gak ono. Ya aku iki pangeran sampean. Nah nek kula wis kadung makrifat, gocoan kok kono. Dadi wong najak gocoan. Tukaran debatan. Nah kula wis kadung ngerti dikandhani. Boleh kula ngeten. Iki contoh lho nggih. Contoh. Hah? Bahasa Indonesia? Ya. Oh, bahasa Indonesia. Saya yang punya sifat kidam. Lihat semua di dunia tidak ada yang punya sifat kidam. Akui saya Tuhanmu. Karena saya sudah makrifat, kamu bicara apa? Lagi, diulangi lagi kata-katanya. Saya Tuhan kamu karena saya punya sifat kidam. Stop. Kamu kidam, dengarkan saya. Kidam itu artinya dahulu. Mestinya saya di sini, lebih dahulu di sini. Kamu kan baru datang. Mestinya kan saya yang aku kidam. Lah kamu baru datang, aku kidam. Bagaimana kamu? Waduh. Yes, udah. Maaf saja, nanti ada lawan lagi. Silakan lawan kamu bahas ini. Makrifat. Besok sama juga seperti itu, Bu. Ini yang kebetulan orangnya makrifat. Kalau tidak, wah, saya ini Tuhan kamu. Oh, jadi saya Tuhan saya. Saya Tuhan kamu. Oh, iya. Setelah iya, terus bentar lagi rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kesimpulannya dapat diambil untuk sifat salbiyah itu adalah penentuan orang tersebut menjadi husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau memang orang itu tidak mempercayai setan atau iblis meridu seperti itu, menyalbiyai seperti itu, maka di sini nggak percaya, berarti sampean husnul khotimah. Tapi kalau sampean terima di situ sebagai Tuhan, maka sampean adalah su'ul khotimah. Ini su'ul khotimah hakikat, husnul khotimah hakikat. Bukan seperti apa yang diharapkan oleh orang umum. Asalnya nggak teplek. Betul? Dulunya dadu. Dadunya sekarang berhenti. Itu juga namanya husnul khotimah syariat. Dulu asalnya obe. Apa obe, Mas? Nggak tahu gitu aja loh. Supaya nggak supaya kelihatan baiknya maksudnya. Ya obe, dadu, 41, omben, uki, gak tahu kabeh. Jamaah Surabaya dilawan. Apik-apik tok ya. Apik-apik tok. Terus ini salbiyah tadi artinya merusak, wis gitu aja. Merusak keimanan. Jadi kidam yang dibuat alat itu kalau kidam loh nggih. Kalau kidam. Kidam artinya apa sih? Dahulu. Nah saya bantah tadi apa? Mesti yang ngaku kidam kan saya. Nah itu baru datang ngaku kidam kan sudah gak masuk akal. Memang setan atau iblis semuanya tidak masuk akal. Kalau orang punya Tuhan nggak tahu Tuhannya jelas nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Allah di sini masuk akal nggak? Hah? Masuk akal. Allah di arah sana masuk akal nggak? Hah? Masuk akal tapi harus tidak menempati sesuatu. Tapi tidak masuk akal kalau di sana
menempati sesuatu. Ya ini termasuk sifat salbiyah semua kan. Yang tidak menempati lah kan qiyamuhu. Nah, belum sampai di situ. Allah di arah sana, ya, gak masuk akal. Kalau memang Allah dianggap menempati seperti kita. Ini baru kidam, masih kidam urutannya. Jadi kidam itu artinya dahulu, vokal dari kidam apa? Khodus. Khodus itu maknanya baru. Kalau kidam, lama. Jadi kalau kita tiap hari menemukan barang yang baru, kita dituntut harus menemukan barang yang lama. Rosoan kan kemarin kan termasuk baru. Padahal rosoan. Ya, berarti saya mencari Adamnya rosoan. Adam itu apa? Tidak ada kan? Ya tidak adanya rosoan. Bisa gini aja. Ini dilihat dari pelajaran tauhid. Baru apa kidam? Khodus apa kidam? Dilihat dari sifat nomor 2. Kidam tadi loh. Kidam kan dahulu. Kemudian mokhalnya kidam kan khodus. Dilihat dari pelajaran tauhid ini, barang ini termasuk kidam apa khodus? Oh, khodus. Nah, kalau sampean sudah menemukan kalau ini khodus, sampean dituntut menemukan Adam. Walaupun gini dari sini saya bawa orang kitabnya 2 kapal. Terus saya taruh di karung kan enggak nyaut. Ibarat HP enggak ada sinyalnya. Ya, tiba-tiba orang enggak nyaut itu siapa? Orang yang hatinya tidak ada tauhidnya. Terus enggak oleh khutbah, sampean dilarang khutbah. Tunggu makrifat dulu mas, siapa? Tapi sampean dibalik, ono sing makrifat tapi nggak bisa khutbah, dibanding pinter khutbah tapi nggak makrifat, enak mana? Enak makrifat nggak bisa khutbah. Nah, enak makrifat tapi nggak bisa khutbah, kakek ngomong. No, ya. Pendingan seperti itu, mau ngomongnya pinter, apa macam-macam lah, pokoknya orang ceramah. Tapi dia sendiri nggak tahu Allah. Makanya sekarang di internet, dunia YouTube, dunia internet, hatinya kecil orang-orang. Karena saya masuk ke situ sudah. Khutbah saya hantam juga. Mana ada orang mengatakan Allah gaib di khutbah-khutbah sekarang? Nggak berani. Jangan lihat kalau nggak, kalau abang nengangi orang seperti itu, ya maklum karena dia nggak punya HP. Karena nggak tahu YouTube. Ya barangkali tapi aja. Ora apa ngono kok ada di ukuran ya. Nggih. Sampean itu apa namanya? Tapi ya belum tentu nih keterangan saya walaupun jelasnya seperti ini. Kalau hati memang disetir oleh iblis, pasti besok protol. Ya ngaji nih. Entah yang protol siapa nggak tahu. Yang tahu adalah Allah atau minimal tanyalah pada rumput yang bergoyang. Siapa yang takon rumput? Nang wong ngarit kono. Aku kok senep ngaji ngene iki. Emang nih kalau bukan ahlinya nggak bisa. Saya bisa ini ada gandol kepada Allah kok. Kalau Allah nggak menjadikan saya bisa, tetap saya nggak bisa. Walaupun kuliah S1, S2, S3, S itu paling akhir S berapa? Kuliah. S3 ya? Iya S3 kan? S itu. Kalau ada orang sama kuliahnya S6 misalnya, S5, S apa mbak? 1 S strop, 2 S campur, 3 S apa? Oyen. Ya. Iki sekolah iki gak tapi sekolah nih rupane wong-wong ya. Ya sekolah iku anake, biyen wong tuane gak. Ya barangkali tapi gak ukuran Pak. Sekolah kalau punya waktu monggo. Tapi kalau saya kebetulan saja, ya kuliah, belajar ilmu Jawa, ya ngaji, ilmu umum, cara Jawa, ambek cara Indonesia, ya telu wis, ya Inggris ngono iku. Tapi enggak tahu dah, saya berangkat ke IAIN bahas sepeda ongkel dulu. Enggak tahu dah. Paling belum lahir. Masih 62 ya. Belum lahir paling. Ya mbok sih. Nah, kidam. Berarti Bapak Ibu hati-hati
besok ada iblis atau setan datang ke jenengan, bicaranya seperti itu. Ya kira-kira, enggak persis seperti itu, enggak. Kira-kira saja. Untuk kita bagaimana? Sudah jelas ya? Jelas. Kemudian bako. Saya Tuhanmu. Ini dalam keadaan najak loh ya. Dalam keadaan mau meninggal dunia. Jadi najak. Saya Tuhanmu. Yang punya sifat bako. Bako itu kekal. Jadi saya anggaplah Tuhanmu ya. Nanti saya kasih minuman. Orang najak itu Bapak Ibu, kininya itu haus pol-polan. Akhirnya dia mau saja mengakui bahwa dia sebagai Tuhan karena disanggupi minuman. Orang yang makrifat tidak ada haus. Tidak ada haus. Enggak ada haus karena sudah diukur oleh Allah. Makanya enggak nerima pemberian dari iblis atau setan karena dia tidak haus. Ngapain kamu kasih minum? Aku enggak kudu arep minum. Seperti itu. Tapi enggak usah haus besok, enggak usah. Apa kepin buktikan? Ya monggo, siapa yang daftar ya? Sebelum daftar ya beli aja Maesan 2, berarti jenenge Yu Parinten. Keleken timbo, cekap semanten, atur kawula. Ngono, tapi wong ludrukan biasa, ya. Ngono ya, itu memang parian. Ini masih lama ini. Jadi bako artinya apa? Tetap berhubung sini yang makrifat dibantah begini bantahnya. Kamu itu bilang apa? Saya bicara seperti ini, mohon didengarkan. Gentian kan? Tadi saya dengarkan, saya terima. Terus sekarang saya bicara, dengarkan. Saya kasih tahu, bako itu ya, bako itu tetap ngomong sininya enggak berubah, enggak apa-apa, pokoknya enggak berubah sama sekali. Lah kamu berubah kan? Nah, yo konangan. Jadi besok Bu, setan atau iblis dimiripkan dengan manusia, sampean enggak usah gobak. Dimiripkan potongannya enggak jauh dari sampean. Entah ganteng sana, ganteng sini urusan Allah. Ganteng mana sih iblis dengan manusia? Wis gini aja, ganteng mana jin Dewi Bulan dibanding Umi? Anunya apa? Cantiknya maksudnya? Cantik jin Dewi Bulan, Umi ki apa? Jin itu cantik-cantik Bu. Makanya orang kalau menduda belum sampai kawin terus ngelmu kepethuk lokasi jin Dewi Bulan sudah nggak mau kawin. Kalau nggak percaya orang yang nggak mau kawin jangan-jangan seperti itu kelihatannya sudah. Ada belum kawin dari dudanya kemudian ngelmu ternyata masuk ke lokasi jin sudah nggak mau kawin, dianggap orang-orang ini jelek semuanya. Seperti itu. Nggak usah kepingin seperti itu, nggak usah. Ini aja. Ibu rela nggak Pak Rahmat ngaji tauhid selamanya? Rela, tapi besok mendapat bojo 4 loh ya. Apa sekarang wurung aja nggak ngaji? Wurung. Ya Pak Rahmat. Apa wurung aja kalau itu. Malah ngene iki lho, enggak usah Bu dipikiri seperti itu. Besok enggak ada surga pencureng-pencurengan ini enggak ada. Kuasane pangeran. Apa jenenge wis pokok gak enak itu enggak ada pencurengan nafsu itu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Iku daerah Surabaya cemburu buta. Nggih. Ya enggak usah, ya bener apa istri saya itu enggak pakai HP, bener saya enak bening. Ya kaya Umi tinggal abarono yang nggo watune. Ya gak ngono bangun kok jadi kalau apa. Oh iku timbangane cangkem nganggur gara-gara enggak ada juwet kok. Babas gini aja wong jane apa ngekei dasar jenengan. Tibanya setan bicara seperti itu, besok itu dimiripkan dengan kita, ada bibirnya dan gerak-gerak gini, aku pangeranmu, saya Tuhanmu yang punya sifat bako. Seperti itu besok Bu.
Sampean nggak usah gopo. Seperti apa Pak? Ya disamakan dengan manusia. Jadi sampean supaya nggak takut. Disamakan. Jadi sampean nggak usah gopo. Seperti apa besok hari nggak usah. Allah sudah ngasih ukuran kok. Kenapa kok disamakan? Supaya bisa netek. Jangan ngemeobang ngono kok ngomong bakok. Ya. Ya seperti itu. Ya sudah itu cukup itu aja lah. Dulu sudah saya terangkan itu. Nggih. Sementara kanggo dasari untuk refreshing saja. Nah, lalu mokal dari bako apa? Bana. Bana artinya apa? Rusak. Siapa yang rusak? Ya langit, bumi dan isinya. Kalau Allah nggak bisa rusak. Oh kalau dikepruk nggak pecah. Kalau kacanya dikepruk pecah nih. Wah ini bana ini. Dinding ini walau kuat semen apa tetap nak lengges ya jelas. Siapa yang bisa kasih tugas bawa lengges terus ngerusak zatnya Allah. Nanti saya kasih 3.000. Sanggup? Kaum muslimin sanggup? Enggak sanggup ya. Coba iki. Oh Mas Niko, nggih. Oh enggak sanggup ya. Berarti semuanya rusak ya? Rusak. Contohnya zaman dulu SMA itu wanti gak karu-karuan. Saiki lho dipikir dhewe kon lah. Apalagi saya biar nuntuni pepek dan ini di waktu saya SMA nulis gini, driji saya sering dipena anak perempuan itu yang SMA itu. Drijine lho papi ape. Ojo mreken ta rek nulis kok. Gini kan sekarang masih kelihatan Bu loh, gigi keje. Oh nek nulis ben kok tangan kok nyeketer ngene. Tulisan apik rajin. Saya gak oleh ngono-ngono ada oleh bojo ngene. Bapak ngene dodone iki kok Allah ya. Masih Pak Rokman pacare durung karone gak papat. Cuma alasan saiki taat. Ya sing kudu noyo nggih monggo, kok nang jaman ngempet-ngempet. Kebetulan saya enggak tadi di sini enggak banyak minum dulu. Ini aja enggak saya minum dulu nanti supaya nutut dengan kencingnya jarak ini. Ono jarake itu bukan jarak Cina nggih. Iya. Tahu benesik sawangan. Oh gak ono iki. Nggih. Terus yang nomor 3 mukhalafatu lil khawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda maksudnya gini, kalau kita kan punya mata. Ya. Terus besok kalau setan atau iblis itu ke depan sampean pasti ada matanya. Sampean lihat aja, ada matanya. Walah, gak ngandel aku. Tuhan yang asli ada matanya apa enggak? Enggak ada. Pengumuman bahwa Allah yang asli tidak bermata. Nah, besok setan iblis datang ke jenengan pasti ada matanya. Gak mungkin jenengan ragu-ragu. Gitu Pak, enggak ada matanya. Enggak ada. Dicocokkan oleh Allah, dimiripkan dengan potongan manusia. Enggak mungkin seperti jaran apa enggak. Nah, enggak seperti itu. Mirip manusia. Entah tahu cantik sana atau sini, ganteng sana atau sini, urusan Allah sendiri aja lah. Yang penting ininya loh apa? Alat inderanya itu loh, dikasih sama. Jadi kalau saya kasih seperti ini, setan atau iblis terdengar rasanya tolak ya tuh. Gak iso aku dikandani Pak Ustadz iku. Surabaya dilawan aja. Gak bisa dilawan. Gara-gara sampai ngaji. Seandainya hari ini jenengan gak hadir, nah ini yang saya khawatirkan. Jangan-jangan di sini ngotot ngajarkan, terus jamaah kebetulan nggak hadir. Ya saya nggak apa-apa, memang orang nggak semuanya nggak punya udzur. Tapi 20% silakan tidak hadir, 80% silakan hadir. Jangan dibalik. Dibalik, yang hadir 20%, nggak hadirnya 80%. Besok kalau nggak jelas, jangan maido saya. Ini sudah kerap kali nih ngomong ini. Ini aja oleh piro iki, Mang? Waduh, cek suwe kira. Ya apa ini? Mukhalafatul berbeda Mas ya. Jadi besok setan ada tangannya. Ke depan jenengan ada tangannya. Padahal saya kan bilang, Allah itu berbeda. Lah kok ono tangane, berarti zaman gak usah nerima. Ini sekarang setan ini jobengkel dengan saya. Wah,
diajari seperti itu. Pokoknya setan susah yang ranking 1 kalau orang itu sudah tahu kepada Allah, sudah nggak bisa diganggu gugat. Tapi dulu usul, nggak apa-apa ya Allah, saya dilaknat masuk neraka, saya terima. Tapi saya minta 2. Apa kamu? Saya minta panjang umur. Oh iya, panjang umur. Yang kedua, saya mohon izin untuk nyalbiai semua manusia. Oh iya, tapi dengarkan saya. Boleh kamu saya izini, tapi orang yang sudah tahu saya, kasarnya seperti itu aja, nggak lama-lama. Orang yang sudah tahu saya, tidak mungkin akan bisa kamu ganggu. Nah, sudah dinas oleh Allah, dari jamaah yang sudah marifat, jangan khawatir, gak kena gangguan sampean. Enak ya? Ya tapi ya jak sembrono. Nabi Muhammad usia berapa? Usia 63. Nah Mas Niko berapa? Katakanlah 23 lah, ngawur-ngawuran dedek. Berarti kan masih kurang 40 tahun. Kata sini, gak ngaji sih umur kurang 40 tahun. Nah, ada nih umur WDB ya. Kalau seperti saya sekali kelembosannya tok sama Abah, sama ini sih tidak tuwek tok di. Wis gak layak lah. Kadang-kadang jengkelno bojone pisan. Nek jengkelno ya apa? Nggih ya. Nek koyo Mas Iko, wah kiat-kiat. Iku sapa nyentong? Ya gak apa-apa. Enak, alhamdulillah. Saya agak sandaran dikit ini, rasanya kok sehat itu loh. Tapi saya nggak berani minum dulu karena ini masih aktif. Jadi masih ngelak model ya apa, diiming-iming setan nggak mau. Karena seperti itu, sampai besok juga seperti itu. Pokoknya orang mau meninggal, ini perangan betul. Perangan betul ini. Sampai masuk neraka dan surga, ketentuannya di situ, final. Sampai kan di dunia kan masih belum final, masih lomba-lomba kan, belum final. Baru roh kalau sudah di sini, idza waqa'atin naja'u hubisa lisanihi. Tatkala orang itu najak, maka dibungkem lesannya, sudah final itu. Menang mana? Tapi Allah sudah berjanji bahwa kalau orang sudah makrifat tidak akan bisa diganggu. Termasuk jenengan. Ini banyak sudah makrifat, sudah ada yang kelihatan wajahnya, sudah ada yang kelihatan. Ya Allah sih murui. Ada yang belum, ya ada yang sudah. Ada. Sekarang saya itu enak Bu. Ada apa-apa diberitahu oleh Allah. Ketentuan di lembaga juga gitu. Ini buat gini aja, jangan begini, ditata seperti ini aja. Sudah diberitahu oleh Allah. Gak kelabakan sekarang. Saya harapkan sampean kalau belum ada kode seperti itu, berarti pedometer belum ada speedometernya. Sepeda motor belum ada speedometernya. Gantinya uli ngawur. Berapa? 2000 kan? Nah sampean karena pedometernya akhirnya kira-kira. Ini betul lah ya, hati harus ada speedometernya. Setelah terawih ada pedometernya apa enggak? Setelah terawih? Ada pedometernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku kira-kira malu lari swidak 60. Kalau bismillahirrahmanirrahim walau niku 100 lebih balan. Ono umat niku. Ya, tapi jangan membedakan antara wajib dengan sunnah. Saya enggak setuju. Yang penting bahwa wajib bahwa sunnah, sembahyang harus delok dat di situ aja. Walaupun wajib walaupun sunnah. Kalau dulu kita membedakan antara wajib dengan sunnah, sekarang enggak usah. Pokoknya sembahyang harus melihat dat, bahkan itu wajib maupun sunnah. Hati-hati sampean. Gak jadi ukuran ngerti kono sampai gak kono tukaran gak mari-mari. Yang ngene ngomong sekolah gak dukur. Ngono tok nggih ya, tukaran. Sampe gak oleh tukaran. Masih kok kene ana sing LDI, silakan ngaji. PDI ada. Ada, silakan ngaji. Amin Rais ada ngaji. Ana apa nih jenenge? Apa Lemkari ada? Ada. Darul Hadis ada. Wis sampean ngaji. Enak kan ngaji gembul saya? Gak ada beda-bedakan.
Umpama saya dulu Muhammadiyah apa sampean gelem ngaji? Gak gelem baling. Ya perhitung-perhitungan mau wong M. M lho ibu-ibu. Apa ngono ya. Oke, kebetulan aja saya ini orang NU. Jadi sampean kuliah kas ngaji. Cek mau saya grupe wong sing cadaran itu bagaimana? Ya, grupe seperti itu. Paling gak gelem ngaji kan. Melo-melo, cok wong iku lho apa? Iku anu cadaran. Nah, setan besok seperti sampean wis gitu gak usah ibu-ibu. Tapi gak tahu ceritanya jelas kan dengan guru-guru lain. Kayak jelas potongannya setan seperti apa, Pak? Dipadukan oleh Allah sampai saya gak panggling dipadakno menungso. Masalah gandeng titik kene tak kono gak masalah. Wis gak usah. Jadi besok setan Bu ada telinganya, ada matanya, ada lesannya. Saya mentenger kalau bakok ngaku bakok misalnya lambene obah ngono kok bakok. Iya, baru mukola batu lah berbeda sih. Ternyata ada tangannya, ngitu ngaku apa? Bakok. Allah tidak ada tangannya. Tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada mulut, tidak ada fisik. Seperti itu, ngaji seperti ini enggak angger apa jenenge tauhid kayak di YouTube itu. Orangnya background tauhid, tapi ucapannya gak tauhid. Ya itu. Ya seperti ngembar-ngembari seperti ini, jambor gak karu-karuan. Mana yang benar, mana yang salah. Ya seperti itu, setan memang seperti itu. Terangannya ya gak seperti ini, wong ngaji ini gak buka buku kok. Ya buka kan iki halaman berapa ini? Halaman 7. Mas barangkali belum ngerti. Aku gak ngerti aku. Ya dimaklumi masih halaman 7 ya. Halamannya terakhir berapa sih? 29 kan? 29 atau berapa? 27 tuh. Ya saya anggapnya kurang 20 halaman. Apa gak kanti dah? Apa gak kanti? Khataman besok minggu depan. Karepe yang ngono, karepe cuma gawane ngomong ngono. Apa maneh umik selak anak-anak ya apa. Bapak itu tandanya masih sehat, Bu. Sekarang ngaji tauhid tak belum waktunya khataman. Terus saiki ingin itu masih sehat-sehatnya orang. Yang enggak ada kepikiran belas itu boneka. Masih dikei tauhid ya diem aja. Nggih. Tahu boneka lah ya. Nah itu. Jadi Allah Taala tidak sama dengan manusia. Kemudian kiamu binafsihi jumeneng kelawan dati dewe. Allah tidak butuh bantuan. Tandanya Allah besok barangkali sama ditanya Syaiton. Allah itu tidak berpijak di tanah, tapi Syaiton berpijak di tanah. Saya mentenger besok. Apa sekarang segera nenger dah? Amin loh. Enggak, saya kan kayak kebebasan. Barangkali wis gak arep sego goreng ya. Barang masih arep sego goreng. Oh, arep wong kula dikek umi tak entekno ijen. Ya maklum mencen geransang ya. Tapi Allah makan apa tidak? Tidak. Tadi besok Syaitan bertanya seperti itu, besok tempat pijaknya di tanah. Jangan percaya ya, kalau setan mancik tanah kemudian ngaku kiamuhu. Nah, keterangan saya walaupun ngaji seandainya 1 juta tahun misalnya, terus jenengan mati, terus seakan-akan keterangan saya walaupun 1 juta tahun seakan-akan terdengar masih baru. Anehnya seperti itu. Saya ngajikan tahun sekian, umpama jenengan matinya kurang 1 juta tahun lagi umpama, itu keterangan saya seakan-akan masih baru terdengar di telinga jenengan. Jadi jenengan itu diikuti dengan keterangan saya ini. Aja lali keterangannya gurumu. Seperti itu sampean. Artinya buat apa harta benda? Ya itu yang ikut sampean ya harta benda dibuat ngaji seperti ini. Enggak banyak harta benda dibuat ngaji, enggak banyak. Masih banyak rokokan yang sampean satu hari berapa? Ya banyak itu masih banyak itu. Dianggap gak pernah gitu aja loh, Cik Alim. Masih banyak itu, Bu. Apa? Iya, biarkan kita apa ini latihan ini. Daripada besok ditanya setan, lebih baik saya tanya kan. Nggih. Nah saya tanya siapa iki? Aniko Allah itu miber. Allah. Kira-kira seandainya. Ya tanya ini siapa?
Apa? Apa rahmat ya? Saya khawatir kok, Mek. Enggak, kalau khawatir baik meneh gak ngaji loh. Wis gak tak eman-eman kok. Tak eman-eman aja. Wis umi hanya tak bejokane. Sampeyan seksene nggih, tak bejokane. Mek, Allah itu butuh kursi. Jadi saya itu Tuhan jenengan. Itu kan seperti ini. Nah, saya kan duduk di kursi. Saya Tuhan sampean Mi. Nah, sifat saya punya qiyamuhu binafsihi. Tapi umur sudah makrifat. Saya duduk di kursi, ditenger. Apa nih Pak ngomong seperti itu? Kalau guguk kursi. Nah, ya, jadi sampean harus tahu tidak ada Allah itu tidak miber, tidak ngawang, apa? Gak senden, gak gantung, gak tempat pijak. Lah setan dipastikan tempat pijak besok. Zaman gak ngandel sampean buktikan besok. Tapi siap-siap dulu beli maesan 2. Jadi jenenge. Ya, tulisannya sing apik, Yupaina. Ya. Nah, setelah itu saya praktekkan ucapannya Pak Ustadz apa? Ya supaya dengar bantah-bantahan sama siapa? Iblis. Siapa apa enggak ya, Ben? Saya doakan muga-muga jamaah iku isok makrifat tapi sebelum meninggal dunia. Kalau sampai meninggal dunia belum makrifat, sudah saya enggak tanggung jawab. Akhirnya diteruskan oleh pelajaran tauhid oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, Marrabbuka. 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 Terus mawon. Nah, iku cek dijawab Allahu Rabbi. Dituturi gurune madrasah biyen. Jawab nak Allahu Rabbi. Nggih kula hafalno nggih. Nggih, hafalno. Nah, ditakoni ngene, aina rabbuka? Kok ndi pangeranmu? Tola. Kaifa rabbuka? Mata rabbuka? Ya apa nek ngono iku? Pertanyaannya ada 5. Kami enggak tahu jelas kan? Kalau tuturnya tidak jelas. Mar rabbuka, kam rabbuka, mata rabbuka, kaifa rabbuka, aina rabbuka. Iku sing pasti. Tapi gak sampai 5 ditakoni situ wis gak iso. Misale sakniki ditakoni, kaifa rabbuka? Seperti apa Tuhanmu? Karo wong gak tahu makrifat ya. Nah, kalau saya ditakoni, apa ditanya, Umi ditanya, gak usah kelabakan. Kayak apa Tuhanmu? Kamu kepinteran ngomong ngono. Ya ngono. Wong atase awake ana jisime ngomong ngono. Ya. Allah laisa kamisli syai'un. Tidak ada satu pun yang nyamai dengan Allah. Besok yang ditanya itu kan sampai ditanya oleh setan yang paling bawah, kopral. Lah besok kalau sudah enggak mempan, langsung jenderalnya mapan. Jenderalnya. Jadi pertama kan zaman ini baru dipanggilkan sana yang lebih pintar lagi, memberikan sana lebih pintar lagi. Gitu besok bersusun terus. Sampai di alam kubur sebelum didatangi malaikat mungkar didahului dengan setan lagi. Saking gak ridone sampai mendapat husnul khotimah. Ranking 1 setan paling susah apabila di dunia ini ada dajjal keliaran di dunia tapi ditolak oleh tauhid. Berarti dajjal sudah turun, obatnya ya tauhid ini. Obat, saya di sini ngobati jenengan. Kenapa kok diobati? Karena kering. Kering. Gak ketok Allah itu sudah kering. Kering apa sakit? Sembarang lah. Qiyamuhu binafsi. Terakhir dari sifat salbiyah, ini panjang ceritanya ini. Terakhir dari sifat salbiyah adalah wahdaniyat. Wahdaniyat itu satu. Gusti Allah satu, tapi satunya Allah gak seperti saya, Bu. Kalau saya sepertinya seperti ini kan ada tepinya ya. Nah, setan besok ada tepinya. Jangan panggring. Setan besok ada tepinya. Ibarat benda seperti ini. Ada tepinya apa enggak? Nah, berarti gak bisa dijadikan Tuhan. Setan besok pasti bertepi. Tidak mungkin gak bertepi. Allah yang menyaksikan kata-kata saya ini. Jadi setan, iblis, jin dan lain-lain itu bertepi semuanya. Besok kalau saya dihadapi dengan sifat ini oleh syaitan,
Saya Tuhanmu yang punya sifat wahdaniyat, satu. Zaman kan saya ajari, satunya Allah tidak ada tepinya. Ditimbang nggak bisa, dimeteri nggak bisa. Lah setan besok ada ininya, Bu. Nah, apa ini? Tepi. Kalau ini apa? Sudut. Lah Allah tidak ada sudutnya, Allah tidak ada tepinya. Besok kalau dihadapi seperti itu langsung dibantah. Ngapain kamu bilang itu? Kalau Tuhan saya tidak bertepi, kamu bertepi kan? Nah, nyingkir aja. Setelah nyingkir sampai mati. Mati ini husnul khotimah. Seperti itu sampai lambe jebol kepengin ngertokno sampean. Walah. Ngoten. Wis kuno tutuk kono.